Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Cikitasari dengan NPM 20203063010151. Di sini saya akan menjelaskan inti materi dari pembahasan manajemen pemasaran dan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran di dalam suatu organisasi. Di dalam manajemen pemasaran ini terdapat 4 konsep pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Konsep ini memiliki arah untuk mementingkan konsumen agar dapat menyukai produk yang tersedia. Yang kedua, konsep produk. Konsep ini menekankan konsumen agar menyukai produk dengan kualitas yang terbaik. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep ini berorientasi terhadap kepuasan konsumen melalui berbagai cara promosi yang baik. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep ini melihat dari sisi kebutuhan dan keinginan pasar yang diharapkan memuaskan dan efisien. Di dalam manajemen pemasaran terdapat strategi-strategi pemasaran. Yang pertama, pemilihan pasar, marketing selection. Yang kedua, segmentasi pasar, marketing segment. Yang ketiga, penerapan target pasar. Yang keempat, posisi. Yang kelima, pengembangan bauran pemasaran. Menurut McCarthy dan Paulette, terdapat 4 variabel yang dapat mempengaruhi pasar untuk membeli produk perusahaan. Yang pertama ada produk, kedua harga, ketiga promosi, dan keempat distribusi. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan program aktivitas untuk mendapatkan sumber daya manusia, mengembangkan, memelihara, dan mendaya gunakannya. Menurut Dev dan Marsek, tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk memperoleh individu-individu yang akan memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan, memiliki produktivitas yang tinggi, dan memiliki kepuasan kerja. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan pengalaman kebutuhan serta perkiraan mengenai pasokan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu yang berada di pasar tenaga kerja. Proses manajemen sumber daya manusia. Proses ini merupakan metode atau cara sistematis dalam melakukan atau menangani suatu kegiatan. Perekrutan tenaga kerja. Perekrutan tenaga kerja menurut Lewis, Goodman, dan Fitch merupakan suatu proses untuk menentukan dan menarik calon tenaga kerja yang memiliki kualifikasi sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ada. Perekrutan tenaga kerja dilakukan melalui 2 mekanisme, yaitu perekrutan internal dan perekrutan eksternal. Pemilihan tenaga kerja dipilih melalui kriteria seleksi, rasio seleksi, proses seleksi. Proses ini melalui 5 cara, yaitu seleksi lamaran, pengujian calon tenaga kerja, wawancara, pengecekan latar belakang, dan referensi maksud saya. Yang kelima, pemeriksaan jasmani dan penempatan tenaga kerja. Selanjutnya, pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja ini melalui 2 cara, yaitu pelatihan dan pengembangan. Di sini juga ada pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja, yaitu yang pertama, karyawan berhenti bekerja karena mendapat pekerjaan di tempat lain. Yang kedua, karyawan melakukan kesalahan berat. Yang ketiga, karyawan diberhentikan karena tidak dapat mencapai kinerja dipersyaratkan. Keempat, karyawan mengundurkan diri. Kelima,
karyawan berhenti dari perusahaan karena memasuki masa pensiun. Sekian inti materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.